Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini, ada satu hal yang menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan desakan DPR RI kepada pemerintah untuk segera mengangkat para honorer menjadi P3K, supaya hal ini dipercepat karena ada satu hal yang krusial. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan permintaan DPR RI kepada pemerintah dalam hal mengangkat guru honorer menjadi ASN P3K yang harus dipercepat, tentunya itu adalah satu hal yang perlu kita ketahui apa kira-kira hal krusialnya. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi ini. Jangan kemana-mana dan jangan ketinggalan informasi bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini, yang mana DPR RI mendesak pemerintah supaya mempercepat proses pengangkatan honorer ini, terutama di bidang pendidikan. Salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ialah tentang penyelesaian masalah honorer yang arahnya akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer nantinya diatur di peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN 2023 tersebut. Untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap non-ASN per 28 November 2023, dan di satu sisi tidak membebani keuangan negara, sebagian honorer bakal diangkat menjadi P3K per time. Hanya itu solusinya Bapak Ibu. Tentunya ini sudah kita syukuri karena memang tidak akan ada PHK. Jadi belum diketahui secara pasti bagaimana sistem penggajian P3K daerah nantinya. Apakah seluruhnya ditanggung APBN atau sharing dengan pemerintah daerah melalui APBD. Misalnya gaji pokok P3K menjadi tanggungan pemerintah pusat, sementara beragam tunjangan dianggarkan APBD. Terkait dengan hal tersebut, Komisi 10 DPR RI, Sodik Mujahid, berharap pemerintah memperhatikan perihal kemampuan keuangan masing-masing daerah dalam pengangkatan honorer. Menurutnya, masalah anggaran untuk gaji P3K merupakan hal krusial. Undang-undangnya sudah ada, tinggal dananya. Mudah-mudahan pemerintah bisa realokasi anggaran pada bidang yang kurang prioritas dibandingkan dengan pengangkatan guru. Ini kata Sodik kepada parlementarnya, dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Anggota fraksi Partai Gerindra DPR itu berharap dengan sudah disahkannya Undang-Undang ASN, maka pengangkatan guru honorer yang ada bisa dipercepat. Guna apa ini Bapak Ibu? Itulah salah satu hal yang memang perlu dipikirkan, yaitu proses pengangkatan guru itu dipercepat, demikian dengan para honorer lainnya. Sebab sebagaimana disampaikan oleh DPR RI bahwa supaya para honorer ini dipercepat pengangkatannya karena memang ada satu hal krusial. Mudah-mudahan ada percepatan pengangkatan guru honorer, ujar Sodik.
Kemudian mengenai peraturan pemerintah pengangkatan honorer harus detail. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mewanti-wanti pemerintah agar rumusan di dalam peraturan pemerintah pengangkatan honorer menjadi P3K mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan. Intinya adalah kami menginginkan peraturan pemerintah itu harus detail, harus jelas bagaimana kita menyelesaikan masalah latihan honorer. Ini kata Ahmad Doli Kurnia, dikutip dari channel DPR RI di YouTube pada hari Senin 9 Oktober 2023. Ahmad Doli mengatakan, jika aturan di peraturan pemerintah tidak terperinci, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai. Termasuk soal konsep P3K per time atau P3K per waktu harus jelas pengaturannya di dalam peraturan pemerintah. Jadi sementara itu kita sudah mengenal ASN terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Bagaimana nanti mereka semua dalam arti honorer ini diangkat statusnya menjadi P3K, tapi nanti akan ada konsep baru. P3K itu ada P3K penuh waktu dan ada P3K paruh waktu. Dan ini yang kita minta nanti detailnya seperti apa konsepnya pemerintah itu, kata Doli selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Memang kata Doli, sesuai ketentuan di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023, penuntasan masalah honorer ditenggat sampai Desember 2024. Namun lanjutnya Doli mengatakan bahwa pemerintah agar sejak sekarang merumuskan tahapan-tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K. Harus jelas tahapan-tahapannya, kata Doli. Kami minta selama masa reses ini, pemerintah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah, cetus Doli. Jadi begitu memasuki masa sidang lagi setelah reses kali ini, kata Doli, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan langsung mengagendakan rapat kerja dengan Menpan RB Azwar Anas guna membahas rancangan peraturan pemerintah pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Hingga saat ini belum terungkap secara pasti berapa dari 2,3 juta yang akan masuk gerbong P3K per waktu. Belum jelas juga. Honorer bisa bekerja, pekerjaan apa saja yang berhak mendapat tiket duduk di gerbong P3K penuh waktu. Jadi diketahui jumlah tenaga honorer non-ASN saat ini di pangkalan data BKN mencapai 2,3 juta orang dari seluruh Indonesia. Sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci, namun ternyata masih diaudit lagi. Ada apa diaudit Bapak Ibu? Yaitu untuk memperoleh kepastian jumlah para honorer di instansinya masing-masing. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada 13 September 2023, Menpan RB Azwar Anas menyampaikan, menjelaskan dirinya sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disebut BPKP agar audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Sebelumnya audit honorer dilakukan secara acak. Hasil sementara audit secara acak, kata Anas, ternyata masih juga ditemukan data honorer yang tidak valid. Meski begitu, dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPT-CM. Karena itu Anas meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Dia juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPT-CM, maka akan berdampak hukum. Karena dengan adanya honorer bodong, pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama disalib, kata Menteri Anas. Nah, Bapak Ibu, demikianlah informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan kepada Bapak Ibu honorer
Silakan banyak berdoa kiranya rencana pemerintah untuk menerapkan komitmen dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN bisa terwujud di waktu yang cepat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.